Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Santuy di Makna Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ke-overthinkingan di kalangan mahasiswa bersama narasumber kita. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Harnisha. Aku mahasiswa semester 5 dan kesibukan aku sekarang cuma kuliah aja. Oh, berarti lu nggak ada ini ya, berarti nggak ada kayak part time gitu? Kebetulan lagi enggak. Oh, berarti pulang kuliah langsung pulang ke rumah. Yes, that's right. Kupu-kupu Oh. kita kuliah gitu. pulang. Berarti nggak ada sama sekali ikut organisasi di perkuliahan gitu ya? Enggak. Oh, berarti oke. Kita akan membahas tentang bagaimana overthinking di kalangan mahasiswa. Menurut lo, di zaman sekarang tuh overthinking apa sih yang bisa membuat mahasiswa atau kalangan muda itu ngerasa kayak kepikiran banget gitu tentang apa? Kalau misalnya mahasiswa pasti tugas, nilai atau pressure dari orang-orang yang bikin dia tuh kayak terpressure gitu. Tugas kayak deadline, biasanya kan ada aja tuh yang ngasih deadline-nya kayak hari ini langsung dikumpulin gitu. Sedangkan baru dikasih tugas itu kayak malamnya gitu. Itu sih yang bikin kepikiran mungkin mahasiswa. Terus kalau lu pribadi sendiri nih, overthinking apa yang membuat lu sampai susah banget buat tidur? Kalau gue pasti tugas tadi ya. Oh, tugas. Overthinking baru kerjain gitu. Terus gue mikir masa depan sih. Pasti semua orang pernah overthinking tentang masa depannya kan. Kayak takut gagal, takut salah ngambil langkah, atau takut mengecewain orang-orang yang udah berharap sama lu tuh. Kayak Oh iya. lebih ke ketakutan terbesar gue tuh. Tapi kalau percintaan lo mikirin juga nggak itu masuk overthinking yang lo parah banget gak? Kalau misalnya percintaan sih pernah, mungkin waktu itu pernah. Iya. Cuman ya udah gitu aja, nggak sampai parah banget yang bener-bener overthinking masa depan gitu. Beda lah overthinkingnya lagi kayak putus cinta sama mikirin masa depan tuh kan beda rasanya ya. Iya sih. Tapi kalau udah putus cinta tuh kayak sakit banget sih menurut gua. Lu gimana? Sakit banget gak? Ya dibilang sakit tapi juga kan kita udah ya udahlah. Gak usah dipikirin lagi ya gitu ya. Menurut lu kenapa sih anak muda zaman sekarang tuh gampang banget overthinking? Selain di luar dari kayak perkuliahan gitu. Kan zaman sekarang tuh kan maaf ya nggak semuanya anak muda itu kuliah gitu. Menurut lu dari keluarga atau orang tua atau lingkungan itu dapat mempengaruhi nggak? Itu bisa banget, kayak keluarga, masalah keluarga misalnya, atau masalah pertemanan, itu bisa banget bikin kita overthinking sih. Kalau gue boleh mengulik, gue boleh nanya nggak kayak Boleh. lu itu pernah nggak pernah nggak ngerasain yang namanya street parents gitu? Kayak lu kemana-mana itu dilarang gitu, harus selalu laporan ke orang tua. Lu pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Itu juga sebenarnya itu tidak termasuk ke overthinkingan gue ya, cuman itu gue pernah menjadi anak strict parents itu. Tapi Itu- nggak termasuk ke overthinkingan gue yang sampai berlebihan sampai harus nggak tidur berhari-hari tuh gara-gara masalah strict parents tuh enggak. Gue bisa lah menerima, karena orang tua kan pasti mau yang terbaik buat anaknya dong. Dan gue mulai mengerti itu gitu. Tapi kan gue kan pernah yang ngeliat di TikTok banyak yang berlewatan FYP gitu kan. Kayak ada seorang anak yang dia street parents, dia ngelakuin kayak hal yang di luar nalar gitu. Lu pernah nggak ngelakuin? Semisalnya apa gitu? Kalau gara-gara strict parents sih enggak. Cuman kalau misalnya gara-gara overthink itu gue pernah ngelakuin hal yang mungkin berbahaya. Tapi ini sih menurut gue alay ya. Tapi lu boleh jawab atau enggak. Lu pas street parents itu, lu pernah gak sih kayak ngerasain, aduh gue capek banget, terus gue kayak pengen bunuh diri. Lu ngerasain itu juga nggak? Enggak ke strict parents, ke overthink. Ya balik lagi tadi, gue kalau strict parents udah mulai menerima kalau gue itu anak strict parents, dan gue yakin juga orang tua gue juga takut gue kenapa-napa, pasti ada alasannya juga orang tua gue ngelarang-larang. Cuman kalau karena pikiran sendiri, karena overthinkingan, gue pernah sampai nggak tidur. Terus gue juga pernah sampai
self harm, tangan gue di silet-silet gitu. lah Oh, iya. gitu. Terus gue juga pernah hampir mau bunuh diri gara-gara pikiran gue sendiri. Berarti lebih dominan rasa kita itu di overthinking berarti ya daripada Iya, strip errors. Karena strip errors lu pasti kayak udah menerima banget gitu ya. Karena itu kan hal yang terbaik buat lo gitu. Kayak menurut lu di zaman sekarang tuh self reward itu bisa nggak sih sebagai obat di lu deh gitu yang udah ngerasain overthinking yang berlebihan. Self reward itu perlu nggak sebagai obatnya? Untuk beberapa orang pasti perlu ya, kayak self reward kita harus ya perlu sih, perlu aja. Perlu. Semisalnya apa deh lu gitu kayak ngerasain overthinking, lu pengen apa gitu biar lu kayak aduh gimana ya bisa ngilanginnya gitu. Lu ngelakuin apa biasanya? Biasanya gue cari kesibukan. Gue bakal masuk ke kayak organisasi, atau gue ngisi-ngisi waktu sendiri lah, kayak jalan-jalan, gue nulis-nulis, atau gue pokoknya gue membiasakan diri biar pikiran gue tuh nggak kemana-mana gitu loh, nggak sampai overthinking yang kejelek-jelek gitu. Oke. Overthinking itu emang kayak berat banget sih ya untuk kita semua. Gue juga pernah sih ngerasain, cuma kayak ya udahlah gitu kan. Terus di zaman sekarang, lu itu ada tips gak buat kita semua gitu? Tips buat Apa gitu ya bisa kita lakuin gitu biar kita nggak ngerasain overthinking itu selalu gitu. Gimana kita bisa keluar dari rasa itu? tipsnya ya, kalau gue sih keluar dari zona itu tadi, banyakin kesibukan. Karena kalau misalnya kita udah seharian di luar rumah, kesibukan ngerjain sesuatu, ada banyak kegiatan di luar rumah, terus kita nyampe rumah itu pasti kita tidur, lelah gitu. Jadi kita tuh kayak nggak ada waktu untuk overthinking, badan kita juga udah capek gitu. Jadi pasti kalau pulang pasti tidur kan, karena udah lelah. Kata gue sih lebih ke banyakin kegiatan aja yang bermanfaat gitu. Tapi- atau gue lu kayak bisa main-main sama temen-temen lu, atau jalan-jalan sendiri pun bisa. Tapi ini di luar dari konteks overthinking ya. Lu pernah gak sih kayak sebagai strict parents gitu kan, karena kebanyakan di rumah mungkin jenuh gitu. Lu pernah gak sih kayak di luar dari lu capek nih kuliah, lu pernah gak sih kayak aduh pengen banget nyari kerja gitu, kayak part time biar lu bisa ketemu sama orang baru. Lu pernah gak sih ngerasain itu kayak pengen banget nih nambah relasi gitu? Pernah, pasti pernah. Cuman nyari kerjaan kan sekarang nggak mudah ya. Iya, udah benar sih. coba, cuman belum ada rezekinya, jadi ya udah diterima aja, ngambil freelance yang bisa dari rumah aja paling gitu, untuk menghasilkan uang mah. Terus ini balik lagi ke overthinking tadi ya. Oke. Menurut lo overthinking itu tuh bisa nggak sih kayak mempengaruhi mood kita gitu? Kayak misalnya kita ketemu sama orang nih, karena kita lagi overthinking banget tuh, besoknya mungkinnya, besoknya lu nggak mood nih, itu tuh bisa nggak sih kayak lu tiba-tiba tuh ngeluarin ke orang lain? Apa lu emang orang yang kayak itu overthinking tuh diem? Gua tipe anak yang overthinkingnya diem. Gua nggak mau orang di sekitar gua tuh ngerasain energi negatif dari gua. Gitu. Gua lebih baik kayak kalau misalnya gua udah ketemu orang, itu gua lebih baik kayak bawa fun aja gitu. Gua nggak mau kayak orang-orang tuh merasa kayak deket sama lu nggak enak, deket sama lu kayak bad moodan mulu gitu. Gua nggak mau kayak gitu. Biarin gua ngerasain overthinkingan gua sendiri aja. Kayak gitu sih. Gua lebih nggak mau nyebar energi negatif ke orang-orang aja. Kalau menurut lo orang bad moodan itu gimana sih caranya kayak? Bad moodan? Iya maksudnya kayak itu tuh apa ya? Bisa bikin orang apa nggak sih kayak emosi juga nggak sih orang di sekitarnya karena dia bad mood nih. Iya. Terus dia ngelapisinnya ke orang. Menurut lo gimana sih itu orangnya? Ya itu kembali ke diri masing-masing ya. Cuman kalau gua pribadi, kalau misalnya sama ketemu orang bad moodan itu, gua lebih didiemin aja. Karena orang bete kan gak mau diganggu kan. Gua lebih kayak diemin aja, terus ya udahin aja gitu orangnya. Gitu, Gak usah oke. diambil pusing gitu. Soalnya kan semua orang juga punya perasaan. Mungkin emang mikirnya tuh gua bakal mikir, mungkin dia lagi banyak masalah, dia banyak pikiran, jadi ya udahin aja. Emang gue ngerasa banget kalau misalnya orang
yang lagi bete tuh auranya nggak enak kalau dia. Iya, emang negatif banget sih itu kayak Iya, kita jadi ikut bad mood iya, gitu loh. nggak asik lah kalau Iya. dia lagi nongkrong tiba-tiba Kayak di bad mood gitu kayak oh my itu nggak enak god. banget. Cuman gue tidak mempermasalahkan gitu karena sebagian orang ada yang nggak bisa buat menahan dirinya untuk Kembali lagi ke diri masing-masing Yes, lah gitu betul. ya. Oke, kembali lagi kita ke topik kita overthinking gitu. Menurut lo overthinking itu masuk ke gangguan mental apa enggak? Bisa sih kalau misal udah berlebihan banget udah bisa. Bisa ya berarti. Bisa. Oh, berarti kayak itu termasuk juga ya kayak bisa mempengaruhi pikiran Ya, gitu dan kan. overthinking kan bisa ke mental health gitu. Dan juga hati Juga, gitu ya. ya. Bad mood. Tadi pas ngebahas self harm, lu ngerasain sakit nggak sih di bagian tangan lu? Atau ada yang lain juga lu nyayatnya? Enggak, gue nyayat di tangan doang sih. Itu pas gue ngelakuin tuh gue nggak ngerasa sakit sama sekali karena mungkin pengaruh dari pikiran juga ya, kayak lu lagi menggebu-gebu dengan kemarahan atau dengan kesakitan yang lo rasain, terus lu tanpa sadar mengambil sesuatu hal yang apa kayak semacam silet-silet gitu, terus Yang lu tajam lah pokoknya ya, ya. langsung kayak lu biasa aja kayak lagi ngapain aja gitu tanpa sadar, terus udah Tapi itu Kejadian. itu berapa lama itu bisa hilangnya? bisa hilangnya apa lukanya. Iya, lu bisa ngobatinnya pakai apa? Kalau nggak gue obatin karena kan perih juga ya ternyata. Iya, Setelah ngelakuin itu perih, kayak lu mandi itu perih. Itu gue nggak obatin, gue biarin aja. Oh, tapi pernah nggak sih kayak lu kan di rumah lah ya, di rumah lu kan pasti kayak bajunya kan pakai celangan pendek gitu. Lu pernah nggak sih kayak takut banget gitu kelihatan sama emak lu gitu atau bapak gitu, pernah nggak? Oke, gue waktu itu gue sedikit cerita ya. Iya. Waktu itu gue pernah nih lagi malamnya self-harm. Terus gue biasanya kalau self-harm itu pasti selalu pakai baju tidur yang panjang, lengan panjang tuh gue selalu pakai. Nah, gue lupa gue pakai baju pendek. Terus gue ngeliat dong, oh gue pakai hoodie lah, hoodie di rumah. Terus gue mau nyendok nasi, mau makan nih dari gue, gak sengaja kelihatan sama mak gue. Terus dari situ mak gue langsung narik baju gue, terus dia langsung ngomel-ngomel, ngapain kayak gini, bla 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 gitu kan. Ya namanya orang tua, siapa yang gak khawatir sih anaknya kayak gitu kan. Terus dengan takutnya ya gue ngejelasin dong ya, apa yang gue rasain, apa yang gue lakuin gitu. Terus kira gue sekeluarga berembuk, kayak gue kayak di sidang gue tuh. Terus gue langsung ceritain lagi, terus orang tua gue bisa nerima dan buat ngobatin gitu. Tapi di situ tuh orang tua lu nyadar nggak sih kalau itu tuh salah satu efek dari mereka juga? Atau mereka ada omongan nggak gitu? Kayak ini dekat karena mama ya gitu? Atau nggak ada sama sekali? Atau kayak langsung diobatin doang apa gimana? Enggak, mungkin waktu pas ketahuan mak gue tuh ibu gue lebih kemarah. Iya, kayak ngapain sih ngelakuin kayak gini, apa untungnya gitu. Dia lebih kemarah tanpa beliau tuh berpikir kayak apakah ini salah satu alasan Gara-gara itu. Ya. Oke, paham. Oke, berarti dari hal yang bikin ada hal yang bikin ke-trigger nggak buat ngelakuin hal itu? kalau sekarang ya, karena sekarang Iya. gue udah berhenti, alhamdulillahnya. Ada aja, kayak misalnya gue lagi nonton konten di TikTok, di Twitter tuh ada hal yang kayak gitu, kadang ke-trigger buat ngelakuin lagi gitu. Terus pas lu ngelakuin self harm itu apa yang lu rasain? Setelah itu. Kayak lu kan ngerasa sakit tuh. Iya. Lu ngerasainnya apa gitu? Lu ngerasa tenang atau ngerasa bebas atau gimana? Untuk fisik sih perih ya. Ya, sakit pasti. Tapi kalau misalnya untuk perasaan ya gue ngerasa puas aja gitu, kayak lu emosi lu kayak tersalurkan gitu, puas banget. Tapi ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Boleh diliatin nggak itu? Ada masih bekasnya nggak sih itu? Jadi ini boleh dilihat ya.
Di sebelah sini ya biasanya. Ya di sebelah sini ada lah. Biasanya itu lu berapa sayatan kalau bisa lagi sedih banget gitu? Gue nggak ngitungin ya, cuman sefull tangan ini, sefull dari sini sampai sini depan. Dan yang paling sakit itu for information, Iya. di sini sakit banget, sumpah. Perih banget ya. Perih banget, beda sama yang di punggung tangan punggung ini. Gitu. Punggung tangan. Ya. Berarti cuman di sini doang berarti kayak di kaki gitu. Baby. Enggak di Oh, kaki enggak ya. ada. Karena gue mencari bagian tubuh gue yang bisa tertutup ya. Kaki kadang gue kan pakai di rumah kalau celana pendek gitu kan. Gue takut aja, jadi gue di tangan aja yang lebih enak aja juga sih. Kalau bisa kaki kan kayak lo susah kan buat nyayatnya. Kayak lo lagi nangis terus lo nyayat di kaki tuh kayak kocak aja gitu. Berarti Gak pernah kepikiran juga sih. berarti buat pas saya nyayat nangis. ya pas nyayat gue sambil nangis juga, tapi kadang pas nyayat tuh gue kayak kosong aja pikiran, nggak mikirin apa kayak set gitu. Terus gimana cara lu buat berhenti dari self harm itu? Cara gue berhenti, gue waktu itu pernah baca di Google kalau Tuhan gue itu paling benci sama manusia yang menyakiti dirinya sendiri. Dan gue kena tuh di situ tuh gue kayak waduh, kok gue langsung ngerasa wah gue kayak dosa banget gitu. Kayak ya gue terus gue mikir juga kayak gue udah dikasih tubuh yang seperti ini, kenapa gue rusak gitu loh. Jadi itu sih ada. Oke guys, mungkin segitu aja sharing narasumber kita hari ini tentang overthinking di kalangan mahasiswa. Boleh diberikan pesan-pesan dari pesan-pesannya lagi pesan-pesannya buat kalian tidak boleh overthinking. Kalau misal ada hal yang ngeganjel, omongin. Tidak boleh terlalu berpikir berlebihan, tidak boleh dipendam karena itu bisa menyakiti mental kalian. Terus semangat terus. Oke. Itu aja. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita. Kembali lagi, dadah.